Iya, udah lama banget. Ya direkam lagi. Kenapa Oh, direkam? Ya nggak apa-apa sih. anjir. Mau direkam boleh nggak juga nggak apa-apa. Tempatnya lumayan untuk kalau ngobrol. Jadi ya feel free. Jadi balik lagi ke 6 bulan yang lalu. Bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Bingung topiknya sebenarnya topik discernment. Apa yang mau ditanya? Jangan langsung ditanya dong. Lu Oh ya pengantarnya dulu. udah. Mau ngobrol apa juga bingung. Iya, discernment itu apa, gimana, cara Oke. praktisnya bagaimana, apa kayak gitu. Discernment itu punya perbedaan sudut pandang sebenarnya. Kalau teman-teman yang backgroundnya Katolik itu pasti selalu diajarin tentang discernment. Di mereka biasanya disebut sebagai karunia untuk membeda-bedakan roh. Kalau di dalam konsep Buddhism itu kita jangan pernah percaya dengan apa yang orang lain katakan, walaupun ngakunya udah pernah dapat wahyu, sudah pernah dapat apa, bahkan Gautama sendiri mengatakan jangan pernah percaya, even gue mengatakan, jadi lu harus punya melatih diri untuk berpikir apakah itu make sense atau tidak, atau terus kemudian itu bisa applicable di kita juga. Terus ada beberapa sebenarnya banyak banyak sekali PH pun juga melatih itu, jadi sebenarnya banyak eh, orang yang belajar energi atau belajar keagamaan itu biasanya akan selalu dilatih untuk melatih pikirannya. Jadi jangan pernah percaya apa yang dikatakan orang misalnya. Karena even di skala energi pun juga sama. Kita nggak bisa percaya dengan apa orang lain. Oh, gue bisa gini, dapat wahyu, dapat inspirasi dan segala macam sampai pembuktiannya. Mungkin malah teman-teman yang gereja Katolik malah mungkin ngerti kalau orang mau diangkat jadi santo santai itu malah sangat-sangat butuh waktu lama. Dan di kita pun juga kadang-kadang kalau di teman-teman yang Buddhism atau yang Hindu misalnya dia dapat karunia siddhi atau ya keajaiban gitu. Keajaiban pun juga harus melalui proses, istilahnya kalau di dalam dunia perkantoran itu ada due diligence, ada tahapan untuk melihat bahwa apakah memang ini benar atau tidak. Karena bisa saja kebetulan lagi momennya pas misalnya. Misalnya teman-teman ketemu sama orang yang bisa baca pikiran orang misalnya, tiba-tiba ketika lagi ketemu ternyata dia bisa tahu nih apa yang kita pikirin gitu kan. Bisa saja itu karena memang mereka punya karunia, bisa juga karena mereka itu sudah belajar ilmu micro expression misalnya. Saya juga soalnya dulu pernah punya pengalaman ketemu, mungkin zaman-zaman dulu masih sekolah kali ya, kita nggak tahu, kita dibawa sama keluarga, salah satu keluarga, terus kemudian mereka mau konsultasi yang biasanya kalau dalam culture Indonesia kita sebutnya sebagai orang pintar. Waktu itu nanya mau bisnis usaha apa ya gitu kan. Karena bingung, akhirnya nanya coba ke orang pintar deh gitu. Terus dia bilang, lagi pikiran coba ya kita usahanya misalnya sembako gitu. Entah somehow tiba-tiba ketemu sama orang pintar itu mengatakan, kayaknya bagusnya usahanya sembako gitu. Terus ya sudah akhirnya disimpan rekomendasinya. Coba cari yang lain. Terus tiba-tiba sehari sebelumnya berpikir kayaknya kalau kita bisnis baju kayaknya boleh juga deh gitu karena barangnya itu nggak basi gitu masih simpan sampai lama. Somehow orang pintar yang lain lagi juga mengatakan seperti itu, kayaknya cocoknya bisnis busana deh gitu karena kita sendiri jadi bingung. Waktu itu belum pernah belajar, waktu itu masih masih belasan, jadi masih hobi baca buku tapi belum sampai belajar tentang yang lebih mendalam. Baru sekarang belajar tentang konsep yang namanya thought form, pikiran. Dan itu akhirnya mengerti bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan itu terkadang ya menempel di dalam diri kita sendiri sampai usianya selesai atau sampai energinya itu sudah tidak ada. Jadi ketika energinya itu masih ada di medan aura kita tuh orang akan mudah membacanya. Bagi teman-teman yang cukup peka misalnya, ya nggak usah melihat misalnya, punya peka scanning misalnya, maka kita akan tahu apakah di dalam auranya itu ada pikiran-pikiran tertentu. Nah, biasanya kalau teman-teman yang PH itu, kalau pengen punya kemampuan discernment, misalnya kita pengen mengetahui apakah orang ini sebenarnya tulus nggak sih. Tapi walaupun sebenarnya saya tidak merekomendasikan seperti itu, tapi in case dalam hal tertentu perlu, ya kita bisa merasakan apakah mereka punya pikiran-pikiran yang kurang baik, misalnya di aura mereka, gitu. Karena itu salah satu metode discernment. Tapi bagi beberapa teman-teman yang mungkin tidak mengetahui konsep energi, konsep bentuk pikiran, ya mungkin kita bisa melihat dari buahnya. Biasanya sih beberapa teman-teman yang cukup religius, biasanya kita ngelihat dari buahnya, karena nggak mungkin seseorang yang punya pikirannya buruk, ada potensialnya baik. Biasanya kalaupun gitu, biasanya cuma sementara aja. Biasanya orang yang punya pikirannya baik, biasanya realitas di lingkungannya itu akan baik. Kalau
Di sini rata-rata gratitude dan familiar dengan konsep law of attraction. Jadi apa yang dipikirkan, nah biasanya itu akan nempel di dalam pemikiran mereka dan itu akan mempengaruhi apa yang mereka mereka jalani, dan biasanya itu akan mewujudkan realitas. Cuma biasanya saya nyebut it's only matter of time. Realitas itu akan terwujud. Ya tergantung, kalau kita orang-orang energi, biasanya kita put the energi di dalam pikiran kita. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah kita fokus pada apa yang kita pikirkan dengan teknologi yang macam-macam, vision board dan whatever. Nah itu dalam sisi itu. Tapi kalau biasanya saya pikir masalah discernment itu jadi konteksnya ke character building, gimana kita bisa melihat seseorang itu apakah memang baik atau tidak. Karena yang namanya discernment itu terkait dengan kedewasaan. Saya pun juga baru uh, merasakan yang namanya discernment itu, atau bagaimana kita punya kemampuan memilah-milah, itu pun seiring dengan waktu, seiring dengan kedewasaan kita, pengalaman. Mungkin misalnya kalau teman-teman misalnya ketemu sama orang, ternyata orang ini punya intensinya kurang baik, misalnya minjem uang dan segala macam. Tapi ternyata misalnya ya memang mereka butuh, tapi pas ketika mereka sudah ekonomi sudah bagus dan mereka tidak ada intensi untuk mengembalikan. Nah itu biasanya pengaruh dulu tuh, awal-awal tuh biasanya saya, wah kalau orang butuh biasanya kita bantu, tapi ternyata kita balik lagi pas setelah sering dengan waktu, mereka butuh tapi ternyata intensi mereka kurang baik. Jadi alangkah lebih baiknya misalnya dialokasikan untuk yang lain. Lalu selain kehidupan yang fisik, bisa juga dalam kehidupan yang rohani ataupun spiritual. Misalnya kalau kalian ketemu sama teman yang orang misalnya punya dream, punya mimpi, misalnya mereka ketiba, oke, kita lagi pagi-pagi bangun, misalnya saya biasanya di dalam literatur atau di beberapa tradisi mengatakan kalau di jam-jam tertentu mimpi itu punya kecenderungan untuk jadi realitas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya realitas itu hanya sekedar buat kita dikasih seperti mengintip apa yang nanti akan terjadi. Tapi sebenarnya itu belum terjadi karena kita punya free will, kita punya kontrol sebenarnya. Kalau memang kita mau menetralkan kejadian-kejadian yang kurang baik di masa depan, sebenarnya kita juga punya kemampuan karena itu belum terjadi. Tapi karena biasanya dapat kemampuan seperti itu, orang jadi merealisasikan kalau saya bilang. Jadi ya karena jadi mikirin terus akhirnya kejadian. Nah itu yang kurang baik. Makanya di sanalah konsep discernment-nya juga cukup penting. Jadi, oke, ada sesuatu yang kurang baik, ya udah kita coba untuk berusaha untuk menetralkan yang kurang baik. Lalu kalau misalnya orang lain gimana ngobrol, kan kita nggak mungkin bisa menetralkan apa yang ada di orang lain. Ya sudah, jangan fokus ke sana. Begitupun juga kalau orang mengaku punya kemampuan gitu. Sebenarnya malah teman-teman yang di sini bisa konsisten gratitude itu. Sebenarnya teman-teman itu udah sakti sih sebenarnya kalau saya bilang. Karena konsistensi itu belum tentu bisa semua orang punya loh, dan itu kesaktian yang cukup baik. Orang bisa persisten, gratitude, doa, itu tuh sesuatu yang something supranatural sebenarnya, karena kita kadang-kadang kurang menyadari yang kejadian-kejadian supranatural yang biasa di sehari-hari kita nafas terus tiba-tiba kita sakit, terus tiba-tiba diam sebentar, nafas 5 menit terus tiba-tiba hilang. Itu kan sebenarnya kejadian supranatural. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang kemampuan untuk memilah-milah, kita selalu yakin bahwa segala sesuatu sumber itu dari Tuhan sebenarnya, dari yang the source, sumber dari segala sumber. Cuma terkadang dalam prosesnya karena kita itu ya mungkin kitanya karena kurang pandai, jadi kita nggak bisa langsung ngambil dari sumber yang utama. Jadi kita butuh pembimbing. Nah, pembimbing spiritual ini atau teman-teman yang punya kemampuan lebih, ya sudah posisinya biasanya sebagai pembimbing. Karena at the end itu bukannya kita dengan pembimbing kita, tapi kita dengan diri kita sendiri, dengan jiwa luhur atau soul kita. Karena nanti pertanggungjawabannya kita itu dengan yang segala sumber kita itu sebenarnya. Nah, dalam perjalanan sih untuk memilih-milih atau untuk mencari pembimbing spiritual atau bahkan banyak sendinya, karena saya sendiri juga mencari orang untuk membimbing spiritual agak susah karena ya entah berbagai macam hal. Tapi ya Tuhan itu maha pengasih. Jadi saya itu selalu karena kebetulan orangnya senang baca, jadi selalu baca literatur, dan literatur yang mungkin tidak terlalu populer itu malah saya dapatkan dan malah saya jadi memahami. Kayak misalnya
ketika dibaca tentang konsep Kundalini, misalnya mungkin teman-teman yang suka dengan tradisi yogi misalnya, itu mereka bicara tentang Kundalini. Dan ternyata disebutkan bahwa kalau seseorang memang salah satu syarat untuk Kundalini dibangkitkan adalah punya kemampuan untuk memilah-milah atau kemampuan untuk berpikir. Jadi nggak bisa percaya seketika itu saja. Jadi ketika bilang A, orang lain bilang A, kita ikut A, bilang B, enggak. Tapi mesti punya persisten terhadap dirinya sendiri. Bukan berarti ketika dibilangin jadi ngeyel gitu, enggak. Tapi dia punya kemampuan karena spiritual itu is about yourself. Jadi ketika kita bicara tentang diri kita, ya udah kita memang di punya kita sendiri. Karena masing-masing teacher, masing-masing guru kadang mengasih empowerment tuh masing-masing sendiri-sendiri. Nah biasanya ya itu sih. Mungkin saya juga bingung jadinya kemana-mana nih B. Ya nggak apa-apa. Ini dong, aku tertarik. Mesti tanya. Bagaimana kita mencari pembimbing spiritual atau guru spiritual yang benar gitu loh? Patokannya bagaimana? Saya mungkin karena saya belum pernah ketemu dengan sesuatu yang secara physically gitu kan. Jadi tapi pertama-tama adalah saya pernah baca cerita. Jadi ketika saya lupa literaturnya dalam tradisi mana, saya lupa apakah Christianity, Islam, Hinduism atau Buddhism, saya kurang tahu. Tapi pernah dia berkata bahwa dia itu nggak punya pembimbing spiritual, padahal dia pengen mendalami sesuatu yang lebih dalam dirinya. Ya udah dia tinggal minta gitu. Tapi somehow tuh dalam prosesnya dia tetap bilang dia itu tidak menemukan. Tapi ketika dia ketemu sama orang, dia ngobrol, terus dapat sesuatu, dapat insight. Kemudian dia juga pindah ke kota lain, terus tiba-tiba dapat pengalaman yang berbeda karena culture tempat dia lahir dengan culture dia bertempat tinggal sekarang tuh berbeda, dan dia dapat transformasi. Jadi seiring dengan waktu itu jadi banyak pelajaran. Ketika kita terbuka atau aware, teman-teman sekarang mungkin bicaranya tentang synchronicity misalnya, tapi zaman-zaman dulu tuh biasanya nggak bicara synchronicity. Jadi somehow dengan hidupnya dia tuh akhirnya dia dididik atau diberikan pemahaman. Dan akhirnya ada satu ditutup, ceritanya itu simple sebenarnya, cuma gitu doang pengalaman hidup. Terus akhirnya dia bilang bahwa sebenarnya tanpa kita sadari bahwa masing-masing tuh setiap orang tuh punya guru sendiri. Cuma ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk dia melihat secara fisik, tapi ada juga yang tidak. Nah, itu yang biasanya kita bilang di hati nurani atau mungkin jiwa luhur kita yang kadang-kadang membimbing kita. Biasanya tuh yang guru-guru fisik itu hanya representasi sementara dari jiwa luhur kita untuk membimbing kita. Kemarin kalau nggak salah kemarin saya sempat join dari Menenggrade itu tadi yang bilang bahwa sebenarnya ketika kita hidup itu ada proses pelajaran yang kita ambil dari ketika kita berjalan. Nah, itu sebenarnya kan kalau di dalam tradisi sebelumnya ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu sebenarnya dia murni tetapi tidak sempurna. That's why kenapa dia itu perlu pengalaman di dunia ini untuk banyak belajar tentang cinta, belajar tentang pengalaman, belajar kemampuan untuk membeda-bedakan. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk membeda-bedakan atau discernment, kita jadinya susah. Kita bisa loving kindness ke orang, tetapi ternyata kita di-abuse sama orang. Misalnya teman-teman punya pengalaman, gue udah baik nih sama orang, gitu kan. Tapi kenapa gue itu dianiaya, atau gue di-abuse, atau gue dijadiin, cuma dimanfaatin, gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita punya kemampuan discernment. Apakah memang kita loving kindness kita ini tulus? Karena once ketika kita tahu bahwa sebenarnya memang orang ini kurang baik gitu kan, tapi kita loving kindness ke mereka, itu masuknya jadinya ke levelnya yang kita sebut namanya sacrifice atau pengorbanan. Nah, itu higher level dari loving kindness, karena loving kindness yang terbaik sebenarnya ya diri kita sendiri sih. Sebenarnya kita mengorbankan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, biasanya makanya kalau kadang-kadang ketemu sama teman-teman, kita loving kindness tapi kita nggak ngembangin sisi discernment-nya, ya susah juga. Jadinya akhirnya kita dimanfaatin sama orang. Tapi kita juga nggak boleh melatih kepikirannya itu terlalu kritikal, karena nanti takutnya menyakiti orang. Karena kadang-kadang kita kalau punya pikirannya bagus, jadinya bahasa awamnya nyinyir begini begitu. Nah, itu kan nggak boleh, kita nge-balance karena ya itu sebenarnya. Jadi ya tadi jangan takut kalau misalnya teman-teman gue nggak ada yang ngajarin begini begitu sama nanti hidup itu akan mengajarkan kalian untuk jadi teman-teman untuk jadi sempurna atau hebat. Percaya deh, ketika kalian teman-teman itu udah hebat, misalnya udah bisa melihat aura, terus sudah bisa bahkan sampai yang plain atau yang sesuatu yang di level berbeda, misalnya melihat angel ataupun melihat sesuatu yang lain-lain, itu bebannya akan lebih berat.
karena tanggung jawabnya juga lebih besar dan mungkin malah akan memilih untuk jalur ya udah biasa-biasa aja gitu kan, lebih nyaman biasa, tapi ya lebih dengan sesuatu yang di dalamnya luar biasa. Ya. Terus sempat dalam omonganmu dalam arti kata wahyu, kalau kita menerima wahyu atau apa itu kita juga perlu discernment. Itu dari mana? Biasa kalau misalnya kita dapat wahyu, wangsit atau apapun itu, atau mungkin ada keilmuan atau apa, proses discernment-nya kalau dirimu sendiri bagaimana? Misalnya, ini kita sadari ini dari siapa, jiwa luhurkah, atau misalnya emang benar guru spiritual tak tampak lah, atau dari para malaikat atau gimana? Biasanya kita ya mungkin karena sudah mengetahui bahwa sebenarnya tubuh manusia ini nggak cuma satu. Jadi proses discernment-nya bisa kita buat bertahap. Dari discernment yang di fisikal atau discernment yang sifatnya non-fisikal. Misalnya kalau teman-teman katakan misalnya, kita punya simple permasalahan mengenai tentang kita punya kulkas kita, atau mungkin ya sederhana deh, kita punya perangkat di rumah dan kemungkinan perangkat kita rusak, mungkin kita nggak punya background elektronik misalnya, tapi somehow kita bisa mengetahui harusnya kita coba ya tombol ini, coba tombol itu, dibongkar itu, bisa, it works. Nah itu sebenarnya juga salah satu bentuk wahyu sebenarnya, tapi dalam level fisikal. Nah biasanya orang menganggap wahyu itu dalam level yang spiritual atau bicara tentang kejadian yang masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana pembuktiannya. Nah biasanya kita menganggap itu sebagai temporary saja. Jadi biar nggak terlalu, kalau kita bicara tentang konsep spiritual, kita nggak pernah tahu itu benar atau tidak, karena biasanya itu sangat-sangat konseptual dan sangat abstrak. Nah biasanya kita akan buat itu, ya udah kita wait, kita tunggu sampai nanti tanda-tandanya dibuktikan. Misalnya kalau kita bicara tentang kita akan diramalkan suatu saat nanti akan, ya syukur alhamdulillah misalnya kita akan sukses misalnya. Tapi kalau kita don't do anything misalnya, sama aja bohong. Terus kalau misalnya kita sukses, tapi dengan caranya apa? Misalnya, tapi kita harus suffer. Ya sudah, kita persiapkan untuk suffernya. Biasanya beberapa orang selalu menganggap misalnya kita dikasih karunia untuk healing. Misalnya, mungkin teman-teman yang bisa healing. Tiba-tiba sama, kita ada prosedur yang harus kita penuhi. Tapi kita tiba-tiba secara intuisi, kita dipaksa untuk, kita melakukan ini, kita melakukan itu. Nah, kita coba berpikir. Mungkin kadang-kadang teman mikir gini, kenapa kita udah ada prosedur, apapun kalian, misalnya ada yang PH, ada yang Reiki, ada yang Scalar, whatever, ketika mengikuti prosedurnya, tapi tiba-tiba somehow kita difokuskan pada satu hal. Ya nggak apa-apa, kita fokuskan ke sana, misalnya kita cek, apakah memang di kali betul-betul butuh healing atau tidak. Kalau butuh healing, berarti kita memvalidasi. Jadi kuncinya dalam segala hal ketika kita punya wahyu, kita harus validasi dengan alat yang kita punya. Kalau misalnya teman-teman healing, ya coba dengan healing. Kalau misalnya teman-teman sangat suka dengan spiritual, ya coba dicek dengan background keilmuannya. Misalnya dari buku atau buku literatur atau mungkin khotbah atau pengajaran-pengajaran. Biasanya sepengetahuan saya kalau memang wahyunya benar itu tidak pernah kontradiksi dengan wahyu-wahyu yang memang kita telah terima sebelumnya. Jadi sangat, ya mungkin ada case tertentu iya, tapi pengalaman saya sangat jarang untuk kontradiksi. Jadi kita sudah dapat keilmuan, pengetahuan, apapun itu, kita terus dapat wahyu, dapat pemahaman baru, atau mungkin bahasa awamnya insight, terus tiba-tiba ya kita harus melakukan itu, somehow tiba-tiba akan dipaksa. Jadi ada suatu urgensi di dalam diri kita sendiri untuk melakukan itu. Kalau tidak, ya biasanya udah memang lewat begitu saja. Tapi biasanya pas ketika kita mengikuti kata hati kita itu, ya udah kita akan lakukan. Dan itu pengalaman saya nggak cuma di healing, pengalaman saya ketika bicara katakanlah ketika saya kerja atau apapun itu juga sama hal seperti itu. Jadi kita ada urgensi. Misalnya even ketika teman-teman misalnya pengen nyari kerjaan, ada yang tiba-tiba sangat ketika dilihat dari lowongan terus tiba-tiba dapat, saya akan ambil ini gitu. Saya fokus bersihin data-data saya, kita rapin CV terus dikirim, terus kemudian nggak lama kemudian kita tiba-tiba dipanggil dan kerja. Atau mungkin tiba-tiba kalian punya proyek misalnya, lagi butuh proyek, tiba-tiba sama ada tingkat urgensi tersendiri. Saya harus mengerjakan seperti ini. Nah itu sebenarnya part dari wahyu. Tapi terkadang teman-teman atau orang-orang mengatakan yang namanya wahyu itu harus sesuatu yang gaib, harus sesuatu yang sesuatu yang wow gitu. Tapi sebenarnya dengan hidup sehari-hari itu banyak kok, karena kita itu nggak sendirian. Kita itu selalu banyak pembimbing kita tanpa kita sadari, higher being, angels, whatever. Cuma mereka itu berusaha
ngomong ke kitanya agak susah karena mungkin mayoritas orang tidak mental body-nya itu mungkin nggak cukup clear. Biasanya kalau higher being itu ya nggak mengharapkan sih, akan lebih mudah komunikasinya ketika kita punya tubuh emosi yang jelas, kemudian tubuh mental yang jelas. Maksudnya jelas itu tidak ada distorsi atau tidak ada apa ya, kotor, mungkin bahasa umumnya kotor. Kalau emosi kotor seperti apa ya? Biasanya orangnya cukup tenang, jadi bisa nerima insight, nerima wahyu. Kemudian pikirannya juga tubuh mental, berarti pikirannya tidak punya pemikiran yang negatif. Bahkan kalau bisa se-clear mungkin, setenang mungkin, nah itu kita akan reseptif terhadap wahyu-wahyu tersebut. Nah, biasanya akan lebih mudah nerima wahyu-wahyu yang lebih jelas, tidak ada distorsi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ada wahyu sebenarnya ada yang bilang oke, ini pukulin orang ini gitu. Nah mungkin kita harus due diligence apakah pas saat itu emosi kita lagi tidak stabil, pikiran kita tidak stabil, karena siapa tahu sebenarnya kita mengenergize pikiran-pikiran negatif kita yang ada di tubuh astral ataupun di tubuh mental. Karena banyak case seperti itu ketika kita bicara tentang wahyu, kita bicara tentang itu apa sih, inspirasi atau insight, tapi ternyata bukan dari yang ilahi, tapi sebenarnya dari pikiran-pikiran kita sendiri atau emosi kita sendiri yang terenergize, terus kita jadi punya hasrat untuk melakukan hal seperti itu, mukulin orang atau apa segala macam. Biasanya insight itu untuk pertumbuhan spiritual kita, itu salah satu biasanya saya kunci. Ya kita mungkin saya bilang bukan kunci ya, tapi salah satu cara saya untuk menganalisa apakah memang ini untuk pertumbuhan spiritual kita atau tidak. Sometimes saya pernah once upon a time itu pernah ada kondisi yang kurang baik, jadi saya memutuskan untuk saya mengikuti kata hati saya, dan saya misalnya selama periode waktu tertentu saya hanya ya nggak kerja misalnya. Tapi ya ternyata dalam proses itu selama selama sekian waktu itu nggak kerja itu ternyata banyak yang saya peroleh. Ya memang ternyata ya hal seperti itu sangat khusus dan spesifik. Jadi inspirasi seperti itu biasanya sangat individual, nggak untuk orang lain. Yang penting untuk pertumbuhan diri sendiri. Cuma biasanya balik lagi ke pertanyaan yang lain, kita punya skill untuk membersihkan tubuh astral kita dulu dan tubuh mental kita. Karena kenapa? Biar nanti emosinya hilang, yang buruk-buruk, pikiran yang buruk-buruk juga hilang, jadi reseptivitasnya lebih tinggi. Nah biasanya tendensinya itu wahyu yang lebih baik yang bisa kita terima. Itu sih sebenarnya. Ya. Ada pertanyaan di chat, jadi dalam arti kata, bisa nggak sih tubuh mental sama tubuh emosi kita itu bersih? Kalau bisa itu kapan? Kayak begitu. It takes time sebenarnya. Saya sendiri in proses, karena ketika kita bicara, mungkin kita bisa bilang, apa ya, mungkin misalnya teman-teman gitu kan, kita nih misalnya analogi, misalnya ada bolpen gitu kan, terus tiba-tiba nih kalian, teman-teman sekalian, terus tiba-tiba ketemu dengan orang gitu kan. Nah, ketika kalian sudah pagi-pagi bangun, waduh udah enak banget mandi, terus tiba-tiba pikiran cerah, terus tiba-tiba ketemu, wah di pinggir tengah jalan ada orang, misalnya ada naik motor atau mobil, tiba-tiba nyenggol kalian, udah jadi kalian ngamuk. Nah, biasanya itu jadinya ya terkontaminasi. Tapi kalau kita bicara tentang konsep terkontaminasi itu juga banyak faktor. Jadi kalau dibilang kapan bersihnya, sebenarnya kalau kita bicara tentang 100% bersih, saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan. Tapi ketika teman-teman biasanya misalnya setelah tidur, biasanya itu pikiran-pikiran dan emosi itu nggak sedikit mereda. Atau mungkin setelah doa, setelah emosi itu biasanya pikirannya akan lebih tenang. Nah itu biasanya akan lebih mudah untuk ya bersih sebenarnya. Walaupun ada beberapa yang teman-teman belajar energi biasanya membersihkan tubuh mental dan tubuh fisik. Saya pun juga terkadang sering misalnya nggak cuma di pagi hari, kadang-kadang misalnya kayak di kantor atau mungkin pas pulang kerja atau apa ya, kita bernafas saja, kita sadari bahwa pemikiran-pemikiran itu kita bersihkan dari tubuh kita sendiri. Ya tergantung dari ini. Nah biasanya tergantung dari aliran teman-teman sih. Teknik dan metodologi bisa berbeda. Tetapi biasanya saya nggak bisa bilang kapan 100% penuh, tapi ya biasanya ada kondisi after tidur ataupun setelah meditasi ataupun setelah pernafasan itu biasanya lebih baik dari yang lain. Tapi ya, teman-teman harus ingat juga ketika nanti menjalani hidup 1 hari penuh, ketemu dengan banyak orang, naik mobil, kendaraan, itu tubuhnya akan terkontaminasi. Nah biasanya sebelum tidur ya bersih-bersihkan. Jadi ketika nanti kalau memang dapat inspirasi di malam hari, ya itu ya semoga dapat yang baik-baik, karena tubuh mental dan tubuh emosinya juga sudah dibersihkan. Jadi ibaratnya membersihkan tubuh astral kayak begitu bisa dengan caranya masing-masing nih.
Dengan meditasi itu pasti bisa ya, lebih bisa ya, doa seperti Doa itu. bisa. Puasa kayak gitu, vegetarian juga bisa kah? Biasanya kalau puasa vegetarian tuh ke arahnya tubuh fisiknya. Ya, Oh, oke. tertentu tubuh emosi. Biasanya jarang sekali kalau orang punya pikiran yang eh, clean, tapi emosinya tidak. Biasanya sih selalu emosinya clean dulu, baru nanti mentalnya clean. Jadi nggak apa-apa Oke. rajin-rajin bersih. Karena setiap hari kita ketemu dengan orang, ketemu dengan berbagai macam ini. Ini terus gini, misalnya nih ada seseorang yang dia nggak sembuh-sembuh, terus dia mencari pengobatan alternatif gitu kan. Dia ke pengobatan alternatif satu ke yang lainnya dan berbagai keilmuan kayak gitu. Apa kiatmu memilah, oh ini pengobatannya benar atau enggak kayak begitu? Atau apalagi yang memakai energi atau apa kayak gimana? Apakah eh, apa kiat-kiat untuk memilahnya? Takutnya misalnya ada dari yang lain atau apa atau gimana, plus minusnya Kalau bagaimana? kalau saya sih selalu bilang yang namanya, mungkin teman-teman yang backgroundnya Islam, misalnya itu kan ada konsep namanya ikhtiar atau usaha. Jadi setiap kali yang punya penyakit ataupun dia mau meningkatkan rezeki dan segala macam, ya kita harus usaha, harus ada ikhtiarnya sendiri. Di mana ada kemauan, di situ kan ada jalan. Itu ya pasti. Tapi kalau memang ada teman-teman yang ternyata sudah lama sakit, ya mungkin pahit-pahitnya, saya mungkin bilang, mungkin memang ada yang kita harus belajar damai dengan penyakit kita sendiri. Karena sebenarnya bisa saja tuh penyakit itu bukan untuk mematikan kita, tapi memang membuat kita hidup itu mungkin biar jadi cerita yang baik gitu kan. Jadi kadang-kadang ketemu dengan teman, bahkan ibu saya sendiri pun juga sebenarnya saya baru aware ketika udah dewasa ternyata dia punya punya permasalahan di levernya. Saya nggak tahu sama sekali. Padahal ya scan kita nggak pernah nyakin orang tua kita gitu, jadi nggak pernah tahu. Tapi ternyata prosesnya itu memang ya dia membuat itu supaya kuat. Jadi pas ketika saya melihat dia itu jadi seseorang figur ibu yang kuat. Jadi sometimes memang penyakit itu bukan berarti sesuatu yang membuat kita menderita, tapi untuk yang kuat. Nah, untuk yang harus ikhtiar, ya tentu harus ikhtiar. Ikhtiar bisa berbagai macam dengan yang fisikal, misalnya dengan kedokteran modern, ataupun misalnya yang mau kedokteran timur, yang TCM, Ayurveda, ataupun misalnya keilmuan energi. Cuma perbedaannya adalah kita harus mengetahui bagaimana, mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kedokteran, dari zamannya Hippocrates, mereka punya metodologi sendiri, metodologi ilmiah. Ayurveda pun juga punya metode ilmiah sendiri. TCM pun dengan background dengan 5 unsur yin yang dan segala macam mereka punya metodologi. Nah kalau untuk energi kita memang belum ada standarisasi baku. Ada beberapa orang yang menganggap misalnya sistemnya cakra misalnya karena sistem cakra itu yang bisa mengambil energi dan kemudian meneruskannya ke seluruh tubuh. Mirip dengan TCM, tapi kalau TCM itu basicnya itu semua energi itu terhubung dalam meridian. Ada beberapa meridian-meridian tertentu yang bisa mengabsorb energi, misalnya Tantian ataupun Bahui misalnya. Tapi kalau misalnya di energi itu saya nggak bisa bilang ada standar karena standar itu ditetapkan oleh foundernya. Misalnya Pranic Healing dengan 11 cakra dan atau 12 cakranya tergantung dari levelnya, dia mengatakan ini prosedurnya. Reiki juga sama dengan cakra mahkota misalnya, itu nanti ada metodologi tapi tidak membahas tentang secara spesifik meridian. Walaupun diketahui, tapi mereka tidak membahas itu bekerja di sana. Begitu juga dengan misalnya keilmuan-keilmuan yang di Indonesia, misalnya mereka juga pakai energi, tapi energinya mungkin lebih sederhana, mungkin ditepuk atau segala macam. Nah, keunikan dari sistem energi tergantung dari foundernya. Nah, founder-founder ini biasanya tergantung dari mereka ketika mendapatkan. Nah, ketika mendapatkan ini, biasanya ada memang mereka punya apa ya? Ada yang bilang punya attunement atau punya channeling dengan beberapa kita nyebutnya beings. Ada yang angel, ada yang guru spiritual, ada ascended master dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya adalah apakah ketika mereka melakukan channeling dengan para higher being ini, apakah mereka benar-benar higher being atau tidak? Misalnya ada beberapa ketemu dengan teman-teman yang mereka bilang mereka sudah channeling dengan Yesus misalnya, Yosua Bar Maryam misalnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu benar dia atau tidak gitu kan? Karena agak sulit juga, pengalaman saya agak sulit juga untuk mengakui orang itu punya channeling dengan sesuatu tapi ternyata buah-buahnya itu bukan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita lihat
ternyata malah jadinya kurang tenang, jadinya ambisius, jadinya pemarah, itu ya kurang baik juga. Karena idealnya ketika dia terhubung pada sesuatu yang baik, maka yang baik itu akan mentransformasi orang itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kok kita belajar energi tertentu, lingkungannya tertentu, tapi ternyata kok membuat kita jadi kurang baik, ya mungkin ada yang perlu dilihat, diintrospeksi. Apakah sebenarnya kitanya yang buruk? Jadi kita jangan berpikir mereka dulu yang buruk. Apakah kita yang buruk? Jadi kita nggak reseptif. Ataukah memang ternyata channelnya dari ujungnya sana kurang baik? Nah itu yang harus diinvestigasi. Saya tidak bisa atau bukan dalam konteks untuk menjustifikasi untuk sananya benar atau tidak. Ya, kita lihat dari buah-buahnya, lihat dari kelakuan orang-orang sekelilingnya, apakah mereka memberikan hasil yang baik. Walaupun sebenarnya buah-buah ini bisa saja sebenarnya di sisi kitanya, sisi murid-muridnya. Murid-muridnya mungkin belum cukup verifikasi, jadi banyak permasalahan, tapi bisa juga dari sananya. Tapi biasanya yang pertama kali dilihat ya lingkungan murid-muridnya dulu atau lingkungan kita ketika kita menggunakan energi dari mereka misalnya, tapi ternyata nggak nyaman, ya udah jangan digunakan karena mungkin juga kurang cocok, bisa juga memang kurang baik. Ya itu sih sebenarnya kalau kita bicara tentang energi, dan jangan dipaksakan. Energi itu seperti jodoh, jadi ya jangan dipaksakan kalau nggak cocok. Energi seperti jodoh ya. Udah ketemu jodoh nih. Nggak juga, kita ketemunya kopi ini. Ya, ya. Ya kembali ke topik ya. Nah, kalau misalnya yang Tias, dari pertanyaan Tias, jadi ada clairvoyance, ada clairaudience, itu given atau bisa dilatih atau dipertajam kayak begitu? Uh, kalau ini opini saya sendiri dari banyak baca, dan ini kita sepakat bahwa kita lahir itu berbeda. Orang yang lahir tiba-tiba misalnya ternyata uh, putih misalnya, ada yang misalnya, ini bukan maksud rasis ya, tapi ada orang kulitnya putih, ada yang coklat dan segala macam. Sama juga dengan beberapa skill yang develop yang kita pakai. Ada beberapa orang terlahir dengan yang ketika dengar musik misalnya ada ting 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 gitu, mereka langsung bisa nebak lagunya. Tapi ada juga orang yang terlahir sensitif dengan cahaya misalnya. Jadi kalau lagi di perbukitan, kalau lagi jalan-jalan sama teman-teman yang suka pecinta alam, mereka itu bisa melihat bahkan cahaya bintang untuk mengiringi untuk menutup jalan, tuh ada yang seperti itu. Nah, masing-masing orang punya bakat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sense atau indera, bukan pak indera ya, maksudnya indera perasa kita. Ada yang mereka punya cukup peka. Nah, kepekaan itu sendiri kalau kita lihat dari sudut pandang energi, itu memang ada beberapa orang yang misalnya ketika punya, katakanlah di asnanya misalnya cukup bersih, cukup berkembang misalnya. Ternyata kok mengembangkan skill-skill tertentu ya misalnya. Terus juga ada beberapa orang yang kok kalau clairvoyant itu punya tendensi di cakra-cakra ini ya besarnya. Ya itu bisa saja akhirnya orang membuat cakra-cakra yang ada hubungan dengan clairvoyant diperbesar dan dibersihkan. Itu ada. Jadi kalau dibilang apakah bisa dilatih, ya bisa. Tapi apakah memang ada yang terlahir bakat, ya itu ada. Jadi tergantung apakah nanti mau dibuat seperti itu atau tidak. Tapi kalau menurut pendapat Roy pribadi sih, mendalami clairvoyance, clairaudience, atau segala macam, itu sesuatu yang menarik. Tetapi akan lebih baik kalau kalian, teman-teman ya, mungkin saya, kalau pengalaman, itu buat hidup sehari-hari aja deh misalnya. Misalnya pas ketika jalan, ya harus jangan lewat sini, harus lewat itu. Misalnya lewat jalan sini, atau nggak misalnya buru-buru nih jam sekian harus jalan, kalau nggak nanti macet, ya kayak seperti itu aja. Itu kan sebenarnya juga kayak clairvoyance juga, cuma dalam hal tertentu. Atau misalnya ketika kita healing orang, misalnya ketika kita healing orang, kita tahu persepsi, kita tahu bahwa tubuh manusia ini mana yang perlu dicek. Nah itu sebenarnya juga clairvoyance. Timbang nanti clairvoyance ini melihat, oh kamu lagi di rumah ya, gitu kan, sesuatu yang ya berguna sih, tapi ya kurang manfaatnya. Boleh nggak sih kita ngejar kemampuan-kemampuan seperti itu yang menjadi utama kayak begitu, dan Ya boleh sih. oh kita lebih sakti kayak gitu toh? Boleh sih, sebenarnya itu hak. Maksudnya itu kita dikasih bakat, misalnya teman-teman dikasih tubuh nih, dikasih tubuh fisik, dikasih segala macam, terus pengen tubuhnya itu gede gitu kan, kekar gitu. Ya nggak ada yang salah sih, itu hak-hak setiap orang karena that's free will. Setiap orang tuh punya, misalnya mau melatih misalnya clairvoyant, udah auranya tiap hari dibersihin, cakra-cakra tertentu dibersihin. Tapi kan kita segala sesuatu ada konsekuensinya. Kita harus perhatikan di sana. Oke, kita melatih fokus di sana clairvoyant saja, tapi akhirnya kita tahu clairvoyant, tapi ternyata
kita jadi secara emosional imbalance. Karena apa? Jadi kita tahu emosi orang. Misalnya, oh kita ngelihat nih orang ini gini, orang ini gitu. Sampai ketika dihadapkan pada satu fenomena ternyata orang itu dark. Jadi seorang itu posisinya itu banyak yang hitam, emosi dan segala macam. Nah kita siap nggak menghadapi hal seperti itu? Atau nggak misalnya clairvoyant punya kemampuan melihat tapi di alam-alam yang agak bawah, ketika melihat sesuatu yang menyeramkan itu apakah sanggup dia situ. Terus kalau misalnya melihat sesuatu yang tinggi misalnya alam-alam tinggi ya yang wow misalnya, ya udah terus apakah orang itu cuma sekedar wow terkesima ngobrol sama angel, ya sayang aja kalau misalnya nggak improve diri sendiri, improve dalam physical, improve dalam emosi, improve dalam spiritual, kedekatan sama Tuhan. Jadi ya itu aja sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa sih ngejar-ngejar aja, tapi ya kita harus tahu konsekuensi dan kita tahu harapannya itu apa. Kalau sekarang Roy pribadi ya, ya senang, tapi ya lebih baik buat healing orang, buat solving the problem orang. Ya ketika orang ngobrol gitu kan, kita jadi tahu oh permasalahannya di ini misalnya. Terus ketika orang ngobrol ternyata dia butuh dibersihkan di bagian organ tertentu, ya udah nanti kita membersihkan dengan tanpa pengetahuan orang itu misalnya. Bukan berarti kita nggak izin, tapi ketika orang itu curhat, ketika orang itu membuka semua emosinya dia, itu kan sebenarnya mereka juga secara nggak langsung minta di healing. Ya udah kita ngobrol sama mereka, kita healing. Ya udah mereka pergi dengan dari kita, selesai masalahnya, mereka lebih tenang, mereka dapat inspirasi yang baru, itu lebih baik daripada clairvoyant. Tapi itu balik lagi, itu menurut pendapat Roy pribadi. Teman-teman mungkin punya pendapat beda. Oh iya, ada keilmuan kan banyak yang terutama yang energi nih dibahas. Jadi dalam arti kata ada yang gimana sih cara kita apa ya discernment keilmuan apalagi yang tentang energi ini yang memilah sehingga itu yang cocok dan tepat bagi kita kayak begitu. Jangan sampai misalnya dengan keilmuan ini malah menjadikan kita kurang baik atau apa. Bentar ya, teman-teman pengen belajar keilmuan tentang energi karena banyak sekali. Uh, tapi again ada yang sifatnya, saya nggak bicara tentang energi itu netral sebenarnya. Kalau secara energi mau teman-teman mengatakan misalnya ada yang dark, ilmu hitam ataupun ilmu putih, saya mungkin termasuk yang netral. Tapi balik lagi gini, kalau misalnya teman-teman merasa tidak nyaman dengan diri, misalnya, terus juga berbeda dengan tujuan teman-teman. Misalnya, ternyata teman-teman tujuannya untuk mau ke spiritual, dekat dengan yang ilahi, misalnya. Ya kalau misalnya mau ke energi-energi yang mungkin kita nyebutnya kiri ataupun yang gelap, ya sayang aja karena waktunya jadi kebuang. Tapi kecuali kalau misalnya teman-teman mau yang apa yang sifatnya uh, apa ya kita sebutnya kebendaan atau materi, ya itu boleh-boleh saja sih. Nah biasanya itu kita akan melihatnya di sana, apakah mereka itu lineage-nya atau alirannya ke arah sana atau tidak. Misalnya kalau mungkin ada teman-teman yang tantra mungkin pernah belajar atau studi mengenai tantra Bhairava misalnya, di Bali mungkin masih ada. Nah itu kan sebenarnya orang mengatakan itu sisi kiri misalnya karena sangat sangat mengabuse, bukan abuse ya, tapi sangat mengeluarkan hasrat manusia misalnya tentang kebendaan, tentang kenikmatan fisik dan lain sebagainya. Nah itu sih sebenarnya boleh-boleh saja karena path atau jalan setiap orang berbeda. Tapi kalau teman-teman suka yang meditasi, yang tenang, yang nggak terlalu misalnya kasar atau buas, ya itu bisa menggunakan yang meditasi dengan doa dan lain sebagainya. Karena terkadang misalnya kita nggak pernah tahu ketika suatu keilmuan energi itu dibuat, apakah pendirinya itu saat itu sedang dalam kondisi yang baik atau tidak. Jadi misalnya waktu pas tadi saya sempat singgung yang tentang mengenai tubuh fisik dan tubuh mental, apakah pas ketika pendirinya itu membuat atau meramu atau merangkum, itu tubuh fisik dan tubuh mental mereka itu sudah sempurna atau tidak. Biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa sempurna. Nah, biasanya yang beberapa pendiri-pendiri di keagamaan yang cukup populer itu biasanya mereka sudah cukup clean. Jadi mereka ketika meneruskan segala macam wahyu yang mereka terima ke orang-orang lain itu biasanya cukup clean, tidak ada distorsi. Jadi kalau kita bilang membedakan, ya teman-teman lihat aja misalnya apakah dia banyak mewujudkan sesuatu yang sifatnya fisikal di kita atau ternyata yang rohani atau yang spiritual. Karena kalau tujuan kita untuk pengembangan jiwa kita ya lebih baik untuk spiritual. Mungkin kalau ada beberapa pemahaman tentang
Prakriti dan Purusha, mungkin kalau teman-temannya backgroundnya Hindu, ada yang sifatnya pure matter, ada yang sifatnya pure energi atau soul. Karena memang sebenarnya ketika kita hidup sekarang itu kan sebenarnya kombinasi antara Prakriti dan Purusha, atau misalnya sesuatu yang sifatnya spiritual dan sifatnya material. Tapi balik lagi, suatu saatnya memang kita harus menghargai yang material itu akan kita tinggalkan dan kita ngarah ke yang spiritual. Tapi ya kalau misalnya teman-teman yang lihat energinya ternyata lebih banyak dominan di material, ya ya oke okay kalau mau fokus di sana gitu kan. Tapi kalau saya sih fokus ke arah yang spiritual. Ya itu biasanya kita baginya di sana. Apakah salah? Ya tergantung pilihan teman-teman. Semuanya pilihan ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang Betul. benar, tinggal Iya, karena tujuannya kemana. hak bebas itu hak free will dari setiap orang kan. Nah, Tias nanya, gimana tentang pengangkatan guru spiritual? Bukankah hal itu kayak mengkultuskan kemelekatan kepada guru spiritual tersebut? Nah, terus bolehkah belajar dari banyak guru dan hanya Kalau mengambil yang sesuai saja? kalau analogi dulu saya dikasih analogi seperti ini. Guru itu tuh seperti awal ya tadi di awal bahwa sebenarnya kita itu kadang belum bisa menerima atau mengabsorb itu semua pengetahuan yang kita langsung secara langsung. Makanya biasanya butuh guru untuk mencerna. Misalnya kayak kita nih ngomong misalnya ke bahasa Inggris misalnya, ternyata kita nggak jago bahasa Inggris, ya kita butuh penterjemah. Nah guru kita inilah yang penterjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena mereka punya pengalaman. Tapi balik lagi, keadaan guru ini atau keberadaan guru yang di samping kita itu bukan berarti kita harus mengkultuskan atau mendewakan guru kita. Enggak, itu adalah sebagai jalan atau buat kita lebih dewasa. Once ketika kita sudah punya keilmuan, maka kita bisa langsung ke mereka. Dan biasanya guru ini akan memberikan amanat kok ke kita, ya lu udah siap nih, atau lu sudah bisa seperti gue, ya udah lu udah bebas. Nah biasanya kita sebut sebagai empowerment atau misalnya kalau di dalam spiritual biasanya disebut empowerment ataupun kalau di yang awam-awam kita dia ya udah lu udah punya hak untuk mengajar. Nah itu salah satu kita diangkat untuk menjadi lebih tinggi. Belajar dari banyak guru tidak salah sebenarnya karena sama ketika waktu kita SD, SMP, mereka itu akan melengkapi kita. Dan dalam seiring perjalanan kita itu akan banyak belajar dari kualitas. Misalnya pas lagi SD, misalnya kita belajar matematika dari guru A karena butuh kemampuan untuk berhitung. Tapi kemudian nanti belajar lagi guru bahasa Indonesia biar kemampuan komunikasi lebih baik. Nanti pas ketika SMP kita belajar lagi tentang ya, biologi atau matematika tingkat lanjut dan itu dari guru yang berbeda. Dan itu still oke. Dan dalam dunia yang ya saya nyebutnya dunia yang spiritual atau dunia yang esoterik, biasanya hal seperti itu boleh kok diizinkan. Memang nanti akan ada pembimbing langsung, tetapi biasanya pembimbing langsung itu nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Case-case seperti itu, ya saya pun sendiri kadang-kadang nggak muncul langsung ting gitu. Ya saya nyebutnya higher being karena banyak yang berperan serta. Nah biasanya nanti seiring dengan waktu, biasanya nanti akan dikasih tahu, baik nanti ketemu di gratitude atau ketemu di jalan, bahkan tiba-tiba ngelihat anak kecil, ya itu juga salah satu guru. Banyak so many. Tapi balik lagi, yang penting kita ya baik-baik aja deh. Saya nyebutnya. Siap. Ini mungkin kita tutup dulu secara formal. Jadi nanti saya stop rekamannya setelah ditutup secara formal. Terus pertanyaan lebih bebas lagi tanpa direkam. Silakan, Bro Roy, penutupnya. Iya. Oke. Ketika kita mau menjalani kehidupan, belajar spiritual, atau membuat kita lebih dalam untuk dekat dengan Tuhan, ya kita dikasih pilihan untuk memilih jalan. Tetapi akan lebih baik kalau kita memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang cepat, sesuatu yang bisa meningkatkan jiwa kita sendiri. Jadi tidak membuat diri kita ketergantungan pada hal-hal yang sifatnya material. Karena untuk pengembangan jiwa tentu ya sifatnya berspiritual. Bukan berarti materi itu sesuatu yang buruk, tetapi kita bicara tentang konsep efisiensi. Material itu harus disupport untuk peningkatan spiritual kita. Jadi pemilihan energi harus ke arah pengembangan spiritual. Oke, itu saja. Nggak terlalu banyak Terima nanti kasih. diskusi. Iya. Oke.